Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Kebanyakan bilangan desimal ini berada pada kelompok IP address untuk mata pelajaran jaringan dasar komputer yang ada pada jurusan teknik komputer jaringan. Di sini kita tahu bilangan biner itu hanya mensupport angka 1 dan 0. Sedangkan bilangan desimal itu berkisaran dari angka 0 sampai 9. Di sini ada beberapa cara yang saya akan coba menjelaskan, tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui tabel atau pola pikir dari angka bilangan desimal dan biner itu tersendiri. Di sini contohnya konversi bilangan desimal ke biner. Di sini ada kita menggunakan pola yaitu 8 deret angka. 8 deret angka yaitu di sini saya akan mencoba dengan angka 100 desimal 100. Di sini konversi biner IP address. Kita lihat dulu 8 deret angka di situ ada, angka ini tidak akan bisa berubah. Angka ini sudah dipatenkan oleh prefix. Nanti kita akan belajar tentang slash atau prefix pada IP address. Di sini ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Di sini kita mau mencari angka ini. Kenapa? Pasti adik-adik semua bertanya kenapa semua angka ini? Karena angka ini adalah kita tahu di sini ada dari bilangan biner dan bilangan desimal itu ada sini pangkatan 2. Sini 1. Di sini kita pasti taruh 2. 2 di pangkat 2 kedua dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. 16 dikali 2 32. 32 dikali 2 64. 64 dikali 2 dapat 128 kelipatan 2. Itu deret itu untuk mendapatkan deret angka. Yakni untuk mendapatkan deret angka ini dengan kelipatan 2. Nah, di sini kita tahu konversi bilangan desimal ke biner dengan cara seperti ini, menggunakan 8 deret angka. Ada juga cara lain, tapi lebih cepatnya menggunakan 8 deret angka ini. Oke, di sini kita akan mencoba mengkonversi bilangan desimal 100. Oke, caranya mudah saja. Yang penting adik-adik memperhatikan langkah-langkah ini dengan cukup teliti, pasti adik-adik bisa. Sini kita coba cari ini, angka 100, yaitu bilangan desimal yang ini. Oke, kita perbesar dulu angka desimal 100. Di sini kita pakai rumus bilangan, kita hitung dari sebelah kanan ke kiri. Bilangan yang mendekati angka 100 adalah angka berapa? Kita menggunakan 8 deret angka. Yang mendekat angka 100 adalah 64. Maka dari itu kita harus menggunakan deret angka ini untuk menentukan 64. Hanya antara di sini 64. Maka itu dari bilangan 64 ini, karena bilangan biner itu hanya mensupport nilai 0 dan 1, kita mengisi nilai 1 pada kolom 64. Setelah itu, karena kita konversi nilai 100 atau desimal 100, maka kita harus mengurangi dan untuk ke biner. Jadinya 100 yang nilai ini 100 ini dikurangi 64 yang ini, maka dapat 100 kurang 64, maka dapat 36. Kita cari lagi, maka kita cari dari deret kanan angka yang mendekati 36 adalah 32.
Tapi yang mendekati 36 adalah 32, maka itu kita memberikan tanda pada nilai 32. Di sini kita tulis satu lagi. Setelah itu dia akan sedikit berbeda dengan cara perhitungan tadi. Yang pertama saja yang kita menggunakan 100 dikurang 64 sama dengan 36. Jadinya angka 100 ini dikurang 64 ini dapat 36. Maka kita hanya ambil ini untuk 64 menjadi 1. Jadi deret kedua itu 36 sama dengan 32. 32 inilah angka yang mendekati 36. Karena di deret sini ada 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Maka di sini kita setelah cari angka terdekat 32, itu kita tulis 1. Nah, di tahap yang ketiga itu sekarang kita akan mencari 36 dikurang 32, karena kita sudah mendapat 2 angka, maka itu bisa dikurang. Jadi caranya kita tidak mencari lagi angka terdekat, tinggal kita cari, karena yang kita hitung ini adalah 3 digit angka. Maka itu angka yang ketiga itu mendapatkan hasilnya dari hasil digit pertama, digit kedua dikurangi. Maka dari itu angka yang mendekati 36 adalah angka yang kita dapat adalah angka 100 kurang 64 dengan 36 menjadi angka pertama. Contoh ini 100 angka pertama, situ 36 itu angka kedua, 32 itu angka ketiga. Maka dari itu kita yang untuk tahap ketiga dari ini 1, 2, 3 adalah kita dengan cara mengurangi, yaitu 36. Ya, ini kita eliminasi dulu ya. 36 dikurangi 32 sama dengan 4. Nah, itu temukanlah angka 4, maka itu kita isi 1. Maka kita akan jumlahkan dulu. Dari 3 digit angka ini kita harus jumlahkan mendapat nilai 100, karena kita mau konversi 100. Maka dari itu angka deret pertama 64, angka deret kedua 32 yaitu 32, angka deret keempat adalah 4. Contoh ini. Dan kita pakai angka ini. 64 adalah yang ini. Angka pertama. Ditambah 32. 32 itu hasil dari angka yang mendekati 36. Karena di sini tidak ada angka 36, karena kita kelipatan 2. Jadi kita cari angka yang mendekati 36, yaitu 32. Ditambah 32, ditambah lagi hasil, ditambah 4. 4 itu dapat dari mana? Seperti contoh yang pertama Pak tahu. 4 itu dapat dari deretan angka kedua dan angka ketiga. Maka dari itu kita melakukan pengurangan 36 dikurang 32 sama dengan 4. Maka itu kita isi 4, karena memang poin 4 di sini ada. Kita harus mencari angka-angka yang ada pada deretan ini dengan kelipatan 2. Maka dari itu 64 ditambah 32 ditambah 4 sama dengan 100. Maka kita sudah bisa mencari angka 100 di simbol ini dengan mengkonversi ke dalam bilangan biner. Maka dari itu di sini 64 itu kita isi 1. Ini 32 ini kita isi 1. Yang mendekati 36 ada 32. 4 ini kita isi 1. 4 ini dapat dari mana? 36 dikurang 32. Karena 36 itu ada di sini. 32 itu ada di sini.
Danya 4 yang kita isi 1. Setelah itu kita pastikan lagi 64 ditambah 32 ditambah 4 sama dengan 100. Maka itu bilangan desimal 100 kita sudah dapat. Nah, angka yang tidak dipakai itu pertama ini 1, 16 tidak dipakai, 2 ini 8 tidak dipakai, 2 tidak dipakai, 1 tidak dipakai. Kita dapat 3 angka yang mendapat nilai 100 karena kita mau konversi bilangan desimal 100 ke biner. Maka itu angka yang tidak dipakai 128 kita isi 0 karena bilangan biner itu hanya mengenal angka 0 dan 1. 16 kita isi 1, 0, 8 kita isi 0, 2 kita isi 0, 1 kita isi 0. Maka bilangan biner dari 100 adalah 100 sama dengan 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ini adalah bilangan biner, konversi bilangan desimal yaitu 100 ke bilangan biner. Oke, kita akan coba lanjut pada konversi bilangan desimal 2 DE. Contohnya 192 168. Nah, silakan adik-adik mencoba konversi bilangan ini. Langkah-langkahnya sama seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi-materi berikut, yaitu kita akan menghitung net ID sama prefix, lalu sama IP network, lalu sama sini kita tulis saja. Kita akan lanjut pada video cara menentukan jumlah IP, kedua range IP, ketiga IP network, keempat IP host, kelima IP broadcast, keenam subnet max. Nah, dari keenam ini harus dikuasai oleh seorang siswa atau administrasi pada sistem jaringan. Nah, kalau ke-6 ini sudah dikuasai, maka Pak jamin adik-adik bisa merancang suatu topologi jaringan atau mengkonfigurasi router maupun mikrotik atau pembagian IP dengan benar dan sesuai prosedur. Salam sehat, dan kita akan berjumpa lagi dengan video edukasi berikutnya.